Apakah Yesus Kristus juga pencipta? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan melanjutkan pembahasan tentang Yesus Kristus. Dan kepada teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, saya menyarankan agar saudara bisa memperhatikan pembahasan tentang Yesus Kristus yang dimulai dari nomor 19. Atau jika teman-teman ingin mengetahui dari awal apa sebenarnya yang sedang dibahas dalam channel ini, saudara bisa perhatikan mulai dari pembahasan pertama, yaitu pada nomor 1. Di channel ini, oleh pertolongan Tuhan, saya berusaha untuk menjelaskan dasar-dasar dari iman Kristen. Sebab banyak orang yang belum mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang iman Kristen yang benar. Bahkan orang-orang Kristen sendiri pun masih banyak yang belum mengerti tentang hal-hal yang mendasar dari iman Kristen. Karena itulah oleh pertolongan Tuhan, dan saya sendiri juga telah bergumul cukup lama untuk mempelajari kebenaran ini. Karena itulah saya membagikannya kepada teman-teman agar mendapatkan gambaran tentang kebenaran dari iman Kristen. Saudara-saudara, di luar sana juga ada banyak tokoh, teolog, profesor teologi telah membahas tentang topik dari Yang Mulia ini. Saya tidak bermaksud bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah penemuan yang paling valid. Saya hanya ingin mengatakan bahwa yang saya sampaikan ini adalah sebagian dari temuan-temuan dari para teolog-teolog Kristen yang lain. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya ingin mempersembahkan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan dan untuk membantu teman-teman yang lain memahami kebenaran iman Kristen yang dianut pada saat ini. Dan seperti biasa, sebelum kita membahas topik ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita mohon hikmat dan pengertiannya agar kita mengerti kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan perjumpaan pada saat ini. Kami kembali berjumpa dan kami akan membahas satu topik, yaitu apakah Yesus Kristus juga adalah pencipta. Kami mohon anugerah Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti dengan sungguh-sungguh kebenaran ini, dan kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pertama dari Injil Yohanes merupakan satu potongan literatur terbesar dalam seluruh bahasa manusia. Tidak ada di dalam filsafat manapun, termasuk dalam filsafat Plato, Aristoteles, atau dalam seluruh karya sastra manapun yang dapat menandingi pasal pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga di dalam Injil Yohanes ini. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah
dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara-saudara, ada 3 bagian yang perlu kita renungkan dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi. Khususnya pada ayat yang ketiga, yaitu yang pertama, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan yang kedua, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dan ketiga, dari segala yang telah dijadikan. Saudara-saudara, di dalam ayat 14 ada narasi, dan firman itu telah menjadi manusia. Ini menggambarkan suatu keadaan yang tidak biasa. Di sini dapat dimaknai sebagai Ia datang ke dalam keberadaan yang sebelumnya berasal dari realitas ketiadaan. Maksudnya begini, sebelumnya tidak berwujud, tetapi sekarang telah berwujud. Penggunaan kata itu kemudian dilanjutkan oleh Rasul Paulus ketika ia menggambarkan penciptaan dengan mengatakan begini, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Itu yang dicatat dalam Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Jadi Tuhan Yesus mengendalikan segala sesuatu. Sebagai sebuah ilustrasi, ketika saya memegang sebuah buku, maka buku ini tetap ada di tangan saya. Tetapi jika saya melepaskan genggaman dari buku ini, maka buku ini akan jatuh. Saudara-saudara, penulis Ibrani dalam pasal 1 ayat 3a berkata begini, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Yang Dia maksudkan di sini adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus mengendalikan segala sesuatu. Kemudian, tadi telah kita katakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara, Allah, Yesus Kristus, dan firman membawa keberadaannya ke alam semesta ini dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kita. Jadi Allah melakukannya di dalam kasih, anugerah, dan kebaikan. Saudara-saudara, ada 2 pertentangan tentang hal ini. Yang pertama, kontradiksi yang bersifat garis lurus dengan filsafat Yunani kuno, filsafat abad pertengahan, hingga hari ini, yaitu filsafat modern yang berkata bahwa materi bersifat jahat. Pandangan ini mengatakan bahwa manusia memiliki sifat jahat di dalam dirinya. Di sisi lain, Yohanes berkata bahwa kejahatan di alam semesta ini adalah penyelundup. Kejahatan tidak pernah diharapkan. Dosa, kematian, penderitaan, dan air mata, rasa sakit, serta kedukaan adalah penyelundup.
Allah tidak pernah menskenariokan semua hal itu. Tetapi Allah lakukan adalah menciptakan alam semesta sebagai kasih karunia dan anugerahnya tidak terbatas. Kalau kita perhatikan dalam pasal pertama dari kitab Kejadian, yaitu pasal tentang penciptaan, ada pengulangan narasi seperti ini. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ketika Allah menyelesaikan pekerjaan penciptaan, narasi itu selalu diucapkan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi Allah menjadikan dunia ini di dalam kasih, kebenaran, dan kebaikan. Tujuan dari semua hal itu adalah untuk memuliakan namanya dan menjadi berkat bagi kita. Kemudian, kita lihat lagi dalam ayat yang sangat terkenal, yaitu dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang mengatakan begini, Allah begitu mengasihi dunia. Ada pernyataan yang luar biasa mengagumkan, bahwa langit menyatakan kemuliaan Allah, dan cakrawala menunjukkan pekerjaan tangannya. Allah melakukannya dengan sangat indah, dan tidak ada kejahatan yang melekat di sana. Kemudian ada hal lain yang seiring dengan perkataan Yohanes tadi. Tidak hanya dunia yang diciptakan. Yohanes berkata bahwa di dalam dunia yang diciptakan ini, di dalamnya ada inkarnasi Kristus. Allah berinkarnasi di dalamnya. Yohanes menulisnya seperti ini, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam. Kata diam menggunakan kata skeno. Arti dasar dari kata skeno adalah memasang tanda. Jadi secara literal, kata itu dapat diterjemahkan dia telah memasang tendanya di dalam. Dia telah berkemah di dalamnya. Jadi di sini Allah sendiri telah memasang kemahnya dan tinggal di dalam dunia. Di dalam dunia yang Dia ciptakan, di dalam materi. Di sini Allah menjadi bagian dari hidup kita di dunia. Itulah yang menakjubkan, yaitu bahwa Allah berinkarnasi di dalamnya. Allah melakukannya di dalam anugerah, kemurahan, serta kebenaran. Sesuatu yang menakjubkan ditetapkan oleh Allah bagi umatnya. Sekarang kita masuk pada hal yang kedua. Allah masih melakukan pekerjaan penciptaan hingga hari ini. Saudara-saudara mungkin bertanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Tidak ada yang perlu ditambahkan atau diambil dari apa yang telah diciptakan oleh Allah. Materi yang sudah ada adalah sesuatu yang tidak dapat dimusnahkan. Kita mungkin dapat mengubahnya seperti membakar sesuatu barang dan mengubahnya ke dalam gas atau mengubahnya menjadi abu. Tetapi kita tidak dapat menghancurkan materi tersebut. Materi tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dimusnahkan. Jadi apa maksudnya? Ketika dikatakan bahwa Allah masih melakukan penciptaan sampai saat ini, yang saya maksudkan adalah pertama, di dalam diri kita. Allah menciptakan kehidupan baru, kelahiran baru, roh dan jiwa yang baru. Jika saudara berada di sebuah gereja, saudara akan melihat seorang pendeta berdoa untuk pasangan suami istri yang menyerahkan anak mereka yang masih kecil di hadapan Tuhan. Mungkin doa pendeta itu berbunyi seperti ini, Tuhan, ke dalam tangan-Mu yang maha kuasa, yang telah menciptakannya dan menjadikannya ada. Tuhan telah menciptakan kehidupan yang kecil ini. Saudara-saudara, memang itu benar. Allah yang melakukannya.
di dalam rahim dari seorang wanita. Allah menciptakan roh dan jiwa yang tinggal di dalam bingkai anak kecil itu. Itulah ciptaan baru dari Allah, karena keberadaannya, yaitu keberadaan dari bayi itu, belum pernah ada sebelumnya. Jadi Allah menghembuskan nafas kehidupan ke dalam tubuh dari bayi kecil itu. Saudara-saudara, berdasarkan Injil Yohanes pasal 3, Allah terus melakukan tindakan kreatif di dalam diri seorang anak kecil. Ketika usia anak kecil ini terus bertambah hingga menjadi dewasa, dia kemudian akan mengalami suatu pengalaman baru yang disebut ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Sebuah kelahiran kembali. Kejadiannya sejak dia percaya kepada Yesus Kristus, itulah yang menakjubkan yang Allah lakukan kepada umatnya. Saudara-saudara, mengenai topik kelahiran baru telah saya bahas juga di kesempatan-kesempatan yang lain. Tetapi nanti kita berdoa supaya dengan pertolongan Tuhan kita akan membahas secara khusus tentang konsep dilahirkan kembali atau lahir baru di dalam Yesus. Karena topik hari ini masih seputar tentang apakah Yesus juga pencipta, maka kita akan teruskan membahas soal ini. Saudara-saudara, dalam dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, Paulus berkata begini, "Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Inilah karya yang baru dari Allah, roh yang dijadikan oleh Allah, diciptakan menjadi ada, dan kemudian melahirkannya kembali, menjadikannya kembali, menciptakannya kembali di dalam rupa dan gambar dari Allah kita." Saudara-saudara, sampai saat ini Allah masih terus melakukan pekerjaan penciptaan pada kehidupan manusia. Allah masih melakukan pekerjaan penciptaan secara individu kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Allah membawa ke dalam suatu keberadaan mencipta di dalam kelahiran kembali. Allah melahirbarukan, Allah menciptakan hal yang baru di dalam dunia ini. Yesaya menubuatkan dalam pasal 43 berbunyi seperti ini, Allah akan melakukan sebuah hal yang baru. Allah membuat sesuatu yang baru. Saudara-saudara, ketika melakukan perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus akan disalib, Tuhan Yesus berkata begini, "Inilah perjanjian baru oleh darahku." Maksudnya, inilah kontrak baru. Di dalam Wahyu pasal 21, Allah berkata, "Aku akan menjadikan segala sesuatu menjadi baru." Ciptaan baru dalam perjanjian baru disebut persekutuan di dalam Kristus. Itulah jemaatnya, itulah gerejanya. Persekutuan itu merupakan kesatuan yang indah dan mulia antara Allah dan manusia. Itulah hal yang baru, sebuah persekutuan yang baru, ciptaan yang baru, jemaat yang dibawa oleh Kristus sendiri. Di sini dikarakteristikan sebagai zaman penuh kemuliaan. Orang-orang Kristen disebut sebagai ciptaan baru dari Allah, sebuah kumpulan besar dari umatnya, dan kasihlah yang mengikat mereka satu dengan yang lain, dan yang mengikat mereka dengan Allah. Saudara-saudara, di dalam dunia yang mana garis besarnya hanya ada rasa takut, penipuan, teror, kebencian, pertumpahan darah, dan peperangan, betapa sangat berbeda ketika Allah hadir dalam suatu
ciptaan baru, sebuah persekutuan yang baru melalui karya Yesus Kristus. Kehidupan justru menjadi indah, penuh damai sejahtera dan tentram dan bahagia. Jika saat ini Anda belum percaya kepada Yesus, segera pertimbangkan kebenaran ini. Buatlah suatu perenungan pribadi. Cari tahu kebenaran iman Kristen. Dan bertanyalah apakah kebenaran ini sungguh-sungguh dapat diandalkan. Selama Anda masih hidup, selama Anda masih menarik nafas, pertimbangkan kebenaran yang satu ini. Segera ambil keputusan, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau mempunyai jaminan yang kekal di rumah Bapa di surga. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.